berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dafa. Ya. Apa keterangannya? Sakit. Sakit apa ini? Panas, demam. Demam. Iya. Siapa lagi yang tidak hadir? Radit. Radit kenapa? Alfa. Alfa. Ya. Besok lagi nggak boleh ya Alfa gitu. Harus ngirim surat, ada keterangannya, sakit atau izin. Iya, Bu. Ada lagi? Nggak ada. Cuma 2 ya, Dafa sama Radit. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hutang piutang. Jadi setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian hutang piutang, ketentuan hutang piutang, hukumnya hutang piutang itu bagaimana gitu. Jadi kalian harus memahami. Ada yang tahu hutang piutang itu apa? Tolong mendalam, Bu. Iya, hutang piutang itu adalah salah satu tolong menolong atau kerjasama dalam kehidupan manusia. Contohnya nih, si Tia nggak ada duit, minjem ke Feby. Nah, itu namanya hutang piutang. Yang kedua yaitu hukum hutang piutang. Hukumnya ada banyak. Yang pertama yaitu mubah atau boleh. Jadi hutang piutang itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Misalnya si Tia ini nggak ada bahan makanan pokok. Nah, hutanglah ke Feby, hutang beras atau hutang Minyak. Nah, iya minyak atau bahan pokok lainnya. Selanjutnya yaitu wajib. Wajib itu apabila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan. Misalnya si Tia ini hutang lagi nih ke Salsa karena ada saudaranya atau adiknya yang sakit gitu, mau operasi atau itu kan bener-bener urgent gitu kan ya. Jadi itu hukumnya wajib. Yang selanjutnya yaitu hukumnya haram apabila yang memberi hutang itu mengetahui hutang tersebut untuk hal-hal yang haram, yang tidak diperbolehkan. Contohnya nih, misalnya Feby hutang untuk berjudi, terus untuk membeli minuman beralkohol. Nah, itu nggak boleh, itu haram, jangan dipinjemin kalau ada yang kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ketentuan hutang piutang. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satunya penyebabnya yaitu salah paham. Jadi dalam ketentuan hutang piutang harus ditulis atau dipersaksikan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya nih, hutang piutang. Nah, tadi kan Tia hutang beras atau makanan pokok. Nah, sama Feby ini harus dicatat agar tidak terjadi perselisihan atau salah paham. Ketentuan yang selanjutnya yaitu pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berhutang. Jadi misalnya yang hutang duit nih, si Salsa ke Naura. Nah, si Naura ini nggak boleh ngambil untung, itu namanya riba. Iya. Terus yang berhutang itu berniat untuk melunasinya. Kalau misalnya dia tidak ada niatan untuk melunasinya atau bahkan tidak mau bayar utang, itu hukumnya dosa. Selanjutnya tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Ibu sarankan kalau misalnya tidak keadaan mendesak atau misalnya kayak tadi operasi atau tidak mempunyai makanan pokok, sebaiknya tidak usah berhutang. Selanjutnya yaitu utang piutang dalam lembaga keuangan syariah atau LKS.
lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial mencari keuntungan juga berperan sebagai lembaga sosial tidak mencari keuntungan. Bentuk peran LKS sebagai lembaga sosial diantaranya yaitu Qard al-Hasan, yaitu melayani utang piutang tanpa mengambil bagi hasil atau keuntungan. Itu utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di sini Ibu ada video, kalian lihat, nanti kalian amati. Dari video tersebut, kalian boleh tanya atau menyanggah atau menanggapi video tersebut. Nah, jadi ini ya anak-anak, videonya bisa dilihat dan diamati, lalu nanti ditanggapin atau ditanyakan. Perhatikan ya. Nah, itu tadi ya video pembelajarannya. Silakan, ada yang ingin bertanya setelah mengamati video ini? Silakan Salsa. Dari saya mengamati video tersebut, saya ingin bertanya, bagaimana adab utang piutang? Ya, jadi pertanyaan Salsa yaitu bagaimana adab utang piutang? Adab utang piutang yang pertama yaitu kita, misalnya kita kan karena butuh gitu, jadi kita ngomong baik-baik, sopan santun. Terus apabila kita tidak pada tanggal yang ditentukan kita belum bisa bayar, kita ngomong baik-baik. Kalau misalnya belum ada duitnya, belum bisa melunasi hutangnya. Di video tersebut kan kayak seakan-akan ini ya, nggak ada adabnya gitu kan, kayak punya hutang tapi nggak sadar diri gitu kan, itu nggak diperbolehkan. Selanjutnya kalian diskusiin dengan kawan bangku kalian. Nah, kalian diskusiin, kalian cari di buku itu apa pengertian utang piutang, terus ketentuannya, terus hukumnya, terus bagaimana hikmahnya. Kalian tulis, kalian tarik kesimpulan. Nanti salah satu dari kalian Ibu suruh maju ke depan untuk membacakan kesimpulan. Sudah selesai? Ya. Sekarang silakan perwakilan satu maju ke depan. Ibu tunjuk ya. Iya, maju ke depan. Utang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Hukum hutang piutang, mubah, sunnah, wajib, haram. Ketentuan hutang piutang. 1. Hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. 2. Pembeli hutang tidak boleh mengambil keuntungan. 3. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Nah, itu jadi yang dibacakan temannya tadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu hutang piutang. Silakan duduk lagi, Tia. Selanjutnya, kalian sudah paham? Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan.
Nah, nanti kalian Ibu tunjuk untuk menjawabnya. 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk Naura. Bagaimana pengertian hutang piutang? Hukum hutang piutang adalah 1 sunnah, 2 mubah, 3 wajib, dan 4 haram. Nah, itu tadi ya, hukum hutang piutang itu yaitu mubah, sunnah, wajib, dan haram. Terus yang pertanyaan selanjutnya untuk salsa. Apa saja ketentuan hutang piutang? Ketentuan hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Jadi cukup ya 2 pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu bagaimana hukum hutang piutang, itu sunnah, wajib, mubah, dan haram. Terus selanjutnya dari pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat ambil hikmah bahwasanya dengan mempelajari hutang piutang ini menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas kelapangan rezeki yang Ia berikan, lalu menambah rasa peduli atau empati terhadap orang yang membutuhkan. Karena tadi ya, contohnya orang yang kesusahan tadi yang tidak punya apa-apa, tidak punya bahan pokok dipinjemin. Nah, itu menambah rasa peduli atau empati terhadap orang yang membutuhkan. Terus sebagai ladang pahala. Jadi kalau misalnya meminjamkan uang kepada temannya, itu kita mendapat pahala. Terus dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidup sesama manusia. Materi hari ini cukup, dan materi selanjutnya yaitu tentang sewa menyewa. Kalian baca terlebih dahulu di rumah. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk ketua memimpin doanya. Doa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu mohon ampun kepada Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.